Hai semuanya, ketemu lagi sama Mbak TKW Hong Kong. Saya mau cerita tentang marketing keuangan teman-teman. Marketing keuangan di keluargaku. Ini lucu banget. Saya dulu ya sama suami ini punya komitmen gitu teman-teman. Semasa saya kerja di sini, anak saya masih sekolah ya. Waktu itu dia masih baru masuk SMP, saya yang kesini. Terus saya udah bilang gini, pokoknya uangnya suami, yang hasil kerja suami untuk makan mereka, terus hasil saya untuk biaya anak sekolah teman-teman, sama kebutuhan kayak dulu masih belum punya rumah, ini apa, beli ini beli itu gitu, ngisi rumah gitu, itu uang saya. Iyalah, sampai anak saya kuliah sampai lulus saya seperti itu teman-teman. Uang suami untuk makan, uang saya untuk biaya sekolah anak gitu. Nah, yang lucunya ini di sini teman-teman, saya kalau ngirim uang ke suami, umpamanya ngirim 1 juta gitu ya teman-teman, saya tidak pernah banyak ngirim teman-teman. Apa keperluannya keluarga saya, meskipun saya kerja di Hong Kong gaji jutaan, saya tidak pernah menurutin apa maunya keluarga saya gitu, karena saya mikir umur, terus rezeki kayak gitu, itu kan di tangan Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Takutnya saya kerja, takutnya ada apa-apa langsung itu dipecat gitu kan, nggak tahu, kita nggak tahu ya. Jadi kita kalau sudah apa namanya, hati-hati, udah jaga-jaga dari sejak pagi sebelum hujan lah. Jadi kita punya tabungan gitu teman-teman. Jadi saya kalau kirim uang ya 1 juta umpamanya sama suami, nah terus itu habis kirim. Nah setelah habis kirim dapat berapa hari, dapat 2 hari gitu umpamanya, terus suami bilang, "Dek, ada ini itu mau hajatan," gitu teman-teman. Saya kan, kalau kamu punya utang gitu, suami saya, kamu punya utang ini waktu nyunat anak saya dulu kan gede teman-teman. Nah terus iya, nah terus saya kadang gini, pakai uangmu dulu lah mas gitu sama saya, sama suami saya. Terus suami bilang gitu, mana ada uang gitu kan, padahal baru ku kirim ya. Nah terus kalau saya udah bilang gini, iya pinjam uang kamu dulu lah, nanti bulan depan saya ganti, saya bilang gitu. Nah kalau bilang gitu baru dikasih teman-teman. Nah terus habis gitu, kadang kalau bulan depannya, kadang saya pura-pura amnesia teman-teman. Iya, kadang pura-pura amnesia. Itu udah suamiku bilang, kamu yang minjem itu gitu. Kapan gitu saya? Itu. Oh iya ya, lupa gitu. Kalau sama suami itu masih bisa ditipu. Sama saya kadang itu pura-pura lupa teman-teman. Tapi kalau pinjem sama anak, umpamanya ada perlu apa, mendadak gitu, terus pinjem uangnya anak saya teman-teman, gitu, saya pinjem uangnya dulu ya, kamu pasangin dulu, nanti diganti sama bunda gitu. Iya ada teman-teman. Bilangnya ya nanti akhir bulan ya diganti, itu diganti, umpamanya pinjam 200, nanti tak ganti 300 deh gitu, diiming-imingin gitu teman-teman. Nah itu dikasih, tapi kalau sudah melewati batas teman-teman, kalau anak itu ya, kita ditagihnya itu kayak bank gitu, bank harian itu udah diingetin terus gitu teman-teman. Tapi kalau uang suami saya kadang pura-pura amnesia, tapi ya enggak lah. Tapi meskipun
tak bikin lucu-lucuan kan sama saya gitu teman-teman, tapi ya diganti sama saya. Alhamdulillahnya saya punya keluarga, enggak terlalu apa namanya, kamu harus gini, kamu harus gini, enggak teman-teman. Keluargaku itu orangnya santai, lagi suami saya umpamanya dia kepengen apa, mau benerin apa, dia bilang ya alhamdulillah lah jadi itu apa, uangnya sekarang udah alhamdulillah udah punya rumah gitu teman-teman, udah agak bagusan gitu ya. Suamiku kan ini bisa ngatur lah, bisa ngatur duit gitu teman-teman. Enggak semata-mata istrinya ada di Hong Kong dia semena-mena gitu, enggak. Saya juga enggak pernah enggak pernah nyah-nyoh sama suami teman-teman, sama anak enggak pernah. Apa kebutuhannya yang ini ya ini. Kalau saya sudah ngirim, habis ngirim, saya nggak mau ngirim lagi kayak yang lain-lainnya, habis ngirim minggu depan butuh ini masih nelpon lagi. Kalau saya nggak mau kayak gitu. Kalau saya bilang apa kebutuhan apa yang ini sekiranya ini mendadak di itu dulu gitu. Kalau saya nggak mau habis ngirim ya, habis ngirim hari ini terus nanti minggu depan lagi Bu minta ini gitu. Enggak, saya nggak mau ya, sistemnya kayak gitu. Kalau saya umpamanya ada yang hajatan, umpamanya saya sudah punya utang, maksudnya bukan utang itu, bukan orang pas saya nyunat anak saya dulu itu dia ke rumah bawa ini gitu kan, harus kembaliin teman-teman kalau orang desa. Jadi saya itu pinjam suami dulu gitu, itulah marketingnya gitu. Saya nggak pernah saya ini, meskipun saya kerja di Hong Kong, pegangan HP anak saya iPhone, enggak, anak saya nggak begitu. Dia sejak anak saya lulus kuliah, terus apa menikah, dia nggak pernah minta duit sampai sekarang teman-teman. Itulah. Tapi kalau sekarang kan ada cucu, jadi saya ngasihnya ke cucu gitu teman-teman. Saya nggak pernah berapa 10.000 pun dia nggak pernah minta sampai hari ini. Dia mulai nikah dia nggak pernah minta. Itulah, saya alhamdulillah teman-teman punya anak nurut lagi teman-teman. saya kadang ya tak bikin lucu-lucuan ya, ini kok gini uangnya padahal saya yang ngirim. Kalau saya ada ini harus pinjem gitu, itu lucu, tapi ya enggak lah, enggak dimasukin ke hati teman-teman. Soalnya aku kadang ngerjain kayak gitu juga. Kadang saya sama saudara kalau mau pinjem uang ya, aku suruh ke suamiku itu pinjem ke emasnya gitu. Udah suamiku nanti, kamu ini orang pinjem uang disuruh ke saya gitu, suami saya. Ya itu dah, biar nanti bulan depan aku ganti gitu. Kalau saudara teman-teman, meskipun aku sama saudara jarang gini, umpamanya saudaraku aku suruh ke suamiku minjem ya, tapi saya bayar ke suamiku, tapi saudaraku tuh nggak usah nyaur, nggak usah dah, biar mbaknya udah nyaur gitu, nggak gitu. Itulah saya apa namanya, cara saya membantu keluarga. Kalian juga hati-hati ya, yang kerja, yang semangat, uangnya jangan dihambur-hamburin, ditabung, jangan ikut itu bisnis yang nggak jelas, jangan ya teman-teman. Oke lah, sampai di sini semuanya. Bye bye. Assalamualaikum.